Untuk membahas bagaimana peran TNI di tengah bencana, di studio telah hadir Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman. Pak Budiman, ini kalau kita bicara soal tanggap darurat bencana ini hampir di setiap peristiwa TNI ada di sana. Dan yang saya pahami itu bahwa memang TNI yang paling siap sebetulnya untuk melakukan tanggap bencana ini. Betul, Mas Rudi. Kebetulan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa tugas TNI satu operasi militer untuk perang dan satu operasi militer selain perang. Salah satu dalam operasi militer selain perang adalah penanggulangan darurat atau mengatasi bencana. Nah, kami di dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana, kami pun ditempatkan sebagai bagian dari penanggulangan tanggap darurat. Oleh sebab itu, kami memerintahkan kepada seluruh satuan-satuan kami, baik satuan teritorial maupun batalion-batalion, untuk selalu merupakan orang yang pertama hadir pada setiap kejadian bencana. Itu tanpa harus koordinasi dari atas, itu mereka di daerah sudah langsung mengambil tindakan. Betul. Ketika bencana terjadi. Kita sudah membuat satu prosedur tetap. Begitu kejadian bencana, maka satuan yang terdekat segera mengambil langkah. Kemudian satuan tingkat atasnya segera memperkuat dan mengukur setingkat apa yang harus kita lakukan perbantuan. Jadi kita otomatis itu, Mas. Nah, ini kan ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau di daerah juga ada BPBD itu, Pak Budiman. Nah, ini bagaimana koordinasi? Apakah TNI di bawah BPBD atau BNPB itu atau bagaimana? Pada skala apabila bencana tersebut dinyatakan masih tingkat daerah, maka satuan yang kami berikan itu menjadi di bawah BPBD. Sehingga gubernur atau sekretaris daerah bisa mengatur prajurit-prajurit kami, termasuk bupati atau kepala daerah apabila di wilayah tersebut terjadi bencana. Kemudian apabila pada tingkat nasional, maka kita di bawah koordinasi dari BNPB, Mas. Nah, kalau ini yang tadi dikatakan sebagai operasi militer non perang ini dalam upaya tanggap darurat ini, bentuk operasinya itu seperti apa aja sebetulnya yang disiapkan oleh tentara? Kita mempunyai pada tingkat nasional disiapkan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana. Sudah itu khusus memang disiapkan itu ya? Disiapkan secara terpusat. Kemarin digunakan pada saat menanggulangi asap. Di Riau ya? Di Riau. Sehingga batalion kami, beberapa batalion sudah kami kirim ke sana, dan kemarin ditambah lagi satu batalion lagi. Jadi itu. Kemudian di tiap daerah BPBD, tiap komandan satuan daerah itu pun sudah menempatkan satuan-satuannya untuk siap menjadi tenaga utama dari BPBD tersebut. Nah, ini yang dikerahkan oleh tentara hanya satuan dalam artian personil atau sebetulnya juga termasuk perlengkapan juga, Pak Budiman, atau bagaimana? Kami memberi bantuan personil dan alat peralatan. Nah, nanti untuk pembiayaan biasanya kami membawa dana tanggap darurat yang ada di kesatuan kami. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut mendapatkan penggantian dari BPBD atau dari BNPB. Dan kadang-kadang pelibatan masyarakat LSM pun sangat luar biasa. Mereka sangat membantu dan memberi dukungan kepada kami. Nah, kalau pada saat TNI, khususnya AD, Pak Budiman, ini mengerahkan personil dan juga perlengkapan, peralatan segala macam, ini atas ukuran kebutuhan yang dinilai oleh TNI, oleh tentara, atau sebetulnya atas permintaan BNPB seperti itu? Kami mengirim dulu yang pertama, dari situ kami mengukur dan menyarankan kepada BPBD atau kepada BNPB berapa jumlah yang seharusnya bisa kita tambah atau kita kurangi. Jadi kita memberikan saran-saran pada mereka, dan apabila kita membutuhkan segera kita dorong jumlah yang dibutuhkan. Pak Budiman, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Baik, terima kasih, Mas Rudi. Dialog kita lanjutkan masih bersama Kasat Jenderal TNI Budiman. Pak Budiman, ini kalau kita bicara soal bencana yang terbaru aja, misalkan ya kebakaran lahan di Riau itu kan menjadi bencana ya, bagi sebagian orang ini disebut bencana nasional karena luar biasa masif gitu dan lama gitu. Nah, apa yang seringkali menjadi kendala sebetulnya dalam upaya-upaya penanggulangan bencana ya mungkin seperti kebakaran lahan seperti itu?
untuk kebakaran lahan memang alat peralatan yang masif itu yang tidak kita punyai. Antara lain pesawat yang khusus untuk mengangkut air, kemudian memadamkan, itu kita sangat terbatas sekali. Sehingga itu yang menjadikan mengapa kok kejadian di Riau begitu lambat sekali dan iya, lama itu sampai sekali. Sekolah ditutup, terus kegiatan aktivitas masyarakat juga sampai bandara tutup, masyarakat juga sampai sulit untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kebetulan daerahnya juga itu merupakan daerah tumpukan dari semacam yang tebalnya cukup tebal, sehingga api itu tidak hanya berada Tanah di gambut atas, itu seperti gambut itu dia berada di bawahnya. Nah ini sehingga membutuhkan air yang sangat banyak yang bisa menutup sampai ke bawah. Ya. Nah, itu. Beberapa waktu yang lalu sebetulnya Menteri Kehutanan yang lalu pernah mengatakan bahwa Indonesia itu sebetulnya sudah sangat siap untuk menghadapi bencana alam gitu ya. Macam-macam. Nah ini tapi ternyata kan buktinya memang kita memang belum sungguh-sungguh siap ini. Masih banyak yang harus dikerjakan, ada banyak PR yang harus dikerjakan. Selain soal peralatan tadi, apa kira-kira yang mesti diperbaiki Pak Budiman? Apakah strategi penanggulangannya itu yang harus melibatkan banyak pihak atau koordinasinya? Tentu salah satunya adalah koordinasi juga perlu kita tingkatkan kembali. Kemudian keterlibatan seluruh masyarakat pun. Kalau kita lihat kejadian di Kelut, itu keterlibatan masyarakat itu sangat luar biasa, bahu-membahunya. Kemudian di tempat-tempat tertentu kadang-kadang karena bencana ini kemungkinan bencana yang dibuat manusia juga menjadikan ada perasaan yang tidak menjadi tidak nyaman seperti optimal, menjadi tidak nyaman, sehingga akhirnya menjadi salah satu yang menghambat kita. Ya, Pak Budiman, ini kita bicara pemilu sebentar lagi. Ini akan diselenggarakan seperti itu, dan TNI juga berperan di sana dalam upaya pengamanan. Betul. Dana yang diberikan kalau saya tidak salah itu oleh pemerintah hanya sekitar 300 miliar. Betul. Cukup. Kebetulan begini Mas Rudi, kami itu membantu kepolisian dalam melaksanakan pengamanan tersebut. Sehingga kami memBKO-kan pada setiap Polres satu peleton sampai dengan satu kompi. Satu kompi sekitar 120-an, 40 sampai 120. Pada tingkat Polda kami membantu 2 SSK atau sekitar 200-an sampai 1 batalion sekitar 400-an. Kemudian di tingkat pusat kami membantu 3 batalion atau 1 brigade. Nah, itu yang diberikan bekal. Tetapi kami juga mempunyai tugas pokok menjamin keamanan, menjamin nanti negara ini tidak sampai ada alasan bahwa karena dana tidak cukup, personel yang dikerahkan juga tidak banyak, makanya pemilu tidak aman. Itu nggak ada. Tidak ada alasan. Oleh sebab itu, kami mempersiapkan seluruh satuan teritorial kami maupun satuan-satuan batalion-batalion yang ada untuk melaksanakan membantu pencegahan atau preventif dengan berkomunikasi dengan masyarakat, memetakan daerah-daerah yang kemungkinan akan timbul permasalahan, kemudian meredakan di tempat-tempat yang kemungkinan masih ada emosional. Sampai kayak di Aceh itu kan ada beberapa kantor partai dilempar granat loh itu Pak Budiman ini. Betul sekali. Nah kalau di Aceh kebetulan antara kelompok partai lokal yang sedang berkuasa dengan yang menjadi pesaingnya itu terjadi sampai demikian rupa, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengamanan tersebut sehingga dengan biaya berapapun kami akan semaksimal mungkin. Termasuk pengerahan intel-intel? Itu pasti, karena itu bagian dari tugas kami juga, sehingga kami juga mengirim atau menempatkan di berbagai tempat. Di mana posisi TNI di pemilu ini? Posisi TNI adalah netral dan untuk kepentingan rakyat. Karena pesta pemilu ini adalah pesta rakyat, maka kita akan menjaga agar rakyat bebas memilih secara jujur,
secara bebas, rahasia, Meski banyak- jujur, dan adil. Meski banyak purnawirawan TNI yang sekarang menjadi kandidat capres. Ya, beliau-beliau sudah datang kepada kami, sudah bicara, kami kumpulkan. Beliau-beliau bahkan menyatakan bahwa TNI harus netral. Beliau-beliau mengerti itu dan beliau-beliau tidak akan mengajak kami untuk berbuat untuk tidak netral. Baik, Pak Budiman. Terima kasih banyak sudah bersama Baik, kami. terima di kasih, Prime Time. Mas Rudi.